baik-baik saja dan kami harap kalian semua baik-baik saja ya di rumah. Suatu hal yang harus kalian tahu kalau sebenarnya aku tuh sangat kangen banget sama kalian ya. Dan puji Tuhan pada saat ini kita boleh bertemu kembali bersama-sama untuk kita boleh beribadah bersama-sama, memuji dan muliakan nama Tuhan. Saat ini yuk sama-sama kita siapkan hati kita siapkan posisi kita biar nyaman ya. Dan kita sama-sama masuk ke dalam ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan buat setiap kami Bapa. Tuhan Yesus sudah memberkati dan menyertai kami senantiasa. Dan pada sore hari ini Tuhan kami rindu untuk datang kepadamu. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang kami pujikan, setiap apa yang ada dalam pikiran kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-27 dan ayat yang ketiga berkata, sekalipun aku dikepung pasukan yang besar, aku tak akan takut. Sekalipun pecah perang melawan aku tetap bertahan. Berbahagialah kita semua, tidak ada sesuatu yang dapat melawan kita, karena Allah di pihak kita, kuasanya diberikan bagi setiap kita. Haleluya. Sebuah pujian yang sangat memberkati, bisa dibilang betapa bahagianya saya ketika pertama kali saya tahu pujian ini. Menenangkan, menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan buat setiap kita. Dalam setiap apapun usaha kita, kerja keras kita, kesibukan kita, ternyata Tuhan gak pernah lupa sama sekali sama kita. Bahkan di setiap kegagalan kita pun, Tuhan selalu ada buat setiap kita. Meninggalkan yang 99 demi satu dombanya yang terhilang. Kita mau sama-sama belajar pujian ini, mengucap syukur buat setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, we chase
shadow you wanna light up, mountain you wanna climb up, coming down to me. No wall you want kicked down, lie you want tear down, coming down to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm burning, don't deserve it, still you keep yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, we praise you, Tuhan, terima kasih untuk tidak pernah berhenti mengasihi kami. Karena Tuhan gak pernah menyerah terhadap kami, Tuhan. Kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau, Bapa. Kami rindu menjadi anak-Mu yang semakin serupa dengan Engkau. Karena Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, domba Selamat sore teman-teman sekalian. Pada sore hari ini kita akan kembali belajar dari satu bagian dalam firman Tuhan.
Tetapi sebelumnya kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami di dalam segala kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau juga yang menyertai dan Engkau juga yang akan menuntun kami. Demikian pula Tuhan, jika pada sore hari ini Engkau izinkan untuk kami kembali dapat menikmati kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau siapkan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami, dapat kami mengerti dan juga dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika saya mendapat tema bulan ini yaitu Start Small, Finish Strong, saya merasa ini adalah tema yang sangat penting untuk kita ketahui ya, terutama bagi kalian anak-anak muda di tempat ini. Tentu kita semua itu memiliki cita-cita, ya kan? Kita pasti ingin sukses, ingin berhasil. Nah, tetapi apakah kita juga siap untuk menjalani proses menuju keberhasilan itu atau tidak? Nah, mari kita akan simak sama-sama dari Kejadian pasal 41, Kitab Kejadian pasal 41, ayat 37 sampai 45. Mari kita cermati. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Saya melanjutkan ya, tadi pertanyaan saya, tentu kita semua memiliki cita-cita. Tetapi siapkah kita menjalani proses untuk meraih cita-cita tersebut? Untuk meraih kesuksesan seperti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Nah, kita baru saja membaca kisah Yusuf. Di dalam bagian ini diceritakan Yusuf itu sudah ada di dalam titik puncak di dalam karirnya ketika dia menjadi pejabat tinggi di Mesir. Tetapi kalau kita melihat ya, kisah hidup Yusuf dari awal sampai dia ada di titik ini, itu sungguh tidak mudah teman-teman. Ada begitu banyak peristiwa dan juga kepahitan-kepahitan hidup yang terus dialami oleh Yusuf. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Mungkin banyak di antara kita yang merasa bahwa sukses itu seperti orang naik tangga itu. Tahu ya naik tangga ya? Dari step pertama, step kedua, step ketiga naik lama-lama sampai ke lantai yang kita tuju. Tetapi apakah benar kehidupan itu berjalan seperti itu? Sama sekali tidak. Kehidupan itu tidak semulus atau selancar yang kita bayangkan. Kalau kita naik tangga, kadang-kadang ya, bahkan mungkin sering sekali, kita akan terjatuh dari tangga tertentu dan kemudian kita akan balik turun ke posisi awal. Di lain kesempatan mungkin tangganya malah yang rapuh.
Kita sudah berjalan hati-hati, tetapi tiba-tiba tangganya rubuh. Kita jatuh ke bawah. Dan di dalam masa-masa seperti itu banyak sekali orang yang gagal, orang yang menyerah. Dan mereka itu merasa, ya tidak mungkin aku bisa mencapai apa yang aku harapkan itu. Di dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita harus menghadapinya ya? Terutama di dalam melewati proses-proses yang harus kita lalui. Ingat di dalam tema kita, start small, finish strong. Kalau kita membicarakan start small, maka Yusuf itu menjadi salah satu teladan yang terbaik. Makanya saya mengambil dari bagian ini. Kalau kita melihat di dalam masa kehidupan Yusuf ya, itu bukan hanya start small. Mungkin kita merasa, wah, saya tidak memiliki apa-apa. Saya sangat minim, nggak punya fasilitas, nggak punya kemampuan, bahkan kelihatannya masa depan saya itu suram. Tetapi coba kita relate ya, relasikan diri kita dengan kehidupan Yusuf ya. Masa muda Yusuf, dia tidak hanya mulai dari kecil gitu ya, bukan hanya start small, tetapi dia itu memulainya dari suatu keadaan yang negatif. Suatu keadaan yang sangat tidak ada harapan bagi kita pada masa ini ya. Kalau kita pikirkan itu keadaan Yusuf itu tidak ada harapan. Inilah yang saya coba paparkan kepada kalian para anak-anak muda di tempat ini, bahwa yang harus kalian sadari ya di masa muda ini ya, yang satu hal yang cukup penting adalah apa? Dunia ini itu tidak adil. Nah ini yang banyak anak muda itu tidak menyadari, sehingga pada waktu menghadapi sesuatu tidak bisa menerima keadaan. Padahal kita lahir di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah karena itu ketidakadilan, penderitaan, kemalangan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi di dalam kehidupan kita semua. Banyak anak muda yang menyerah karena kenyataan hidup itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya orang tua saya tidak mampu, kondisi rumah saya tidak kondusif, banyak pertengkaran, banyak perselisihan dengan saudara-saudara yang lain. Mungkin juga ada di antara kita yang gagal kuliah, dikhianati pacar, disepelekan orang, dan sebagainya. Ada juga yang sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap saja mengalami kegagalan. Nah bagi kalian yang merasa kondisi seperti ini, mari kita perhatikan hidup Yusuf ya. Ternyata kalau kita baca ya, nanti kalian baca sendiri, Yusuf itu ada di dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai 50 ya. Nah kalau kita membaca ya, sejak awal kehidupan Yusuf ya, sejak dia masih sangat muda, dia itu juga sudah mengalami hal-hal yang sangat tidak menyenangkan. Dia mau dicelakakan oleh saudara-saudara kandungnya. Bahkan Yusuf juga hampir dibunuh oleh mereka ya, kalau tidak dicegah oleh Ruben. Kemudian Yusuf juga di dalam usia yang sangat muda itu, dia dijual ke negeri asing. Harus terpisah dari keluarganya, tidak memiliki skill apa-apa. Maklum ya, waktu dia ada di keluarga dia menjadi kesayangan papanya. Kita tahu ya bagaimana manjanya Yusuf ya. Tiba-tiba dia harus mengalami kejadian yang tidak mengenakan seperti itu. Dan penderitanya itu tidak sampai di situ saja teman-teman. Ketika hidupnya mulai membaik ya, suatu saat dia kemudian bisa bekerja di rumah Potifar. Potifar ini adalah kepala pengawal raja, kedudukan yang sangat tinggi. Yusuf tentu mendapatkan kehidupan yang lumayan baik di situ. Tetapi pada titik itu pun, sekali lagi Yusuf itu harus terperosok. Ibaratnya naik tangga ya, dia tadinya start small ya, sangat minim, menderita itu. Naik tangga sedikit demi sedikit sudah mulai membaik, tetapi dia harus terperosok ya, terpelanting. Bahkan tidak hanya terpelanting jatuh ke titik awal, tetapi jatuh ke titik yang jauh lebih rendah
dari awal ya, dari awal mulai kehidupannya Yusuf ya. Dia difitnah oleh istri Potifar dan kemudian akhirnya dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Padahal dia sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah berusaha. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang Yusuf pikirkan. Jadi kita juga harus belajar demikian ya. Sebagai orang Kristen, kita walaupun kita sudah menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, kita menaati perintah Tuhan, tetapi ada banyak kemungkinan ketika kita justru malah mendapatkan hal yang buruk akibat kita itu menjalankan perintah Tuhan. Nah ini yang dialami pula oleh Yusuf. Kemudian setelah beberapa tahun Yusuf ada di dalam penjara, suatu kali di situ ada kepala juru minuman raja dan juga kepala juru roti. Dan mereka menceritakan mimpi yang sangat sulit untuk diterka artinya. Kemudian Yusuf memaparkan arti mimpi itu kepada mereka dan kepala juru minuman berdasarkan arti mimpi Yusuf ini, dia itu akan mendapatkan promosi. Dia itu akan dikeluarkan dari penjara dan dia itu akan dikembalikan pangkatnya ke kedudukan semula. Nah ini kesempatan sekali itu ya, kesempatan yang sangat bagus. Makanya juga kalau kalian membaca kisahnya, Yusuf juga wanti-wanti kepada kepala juru minuman raja itu. Ingat ya, kalau kamu nanti sudah keluar, ingat aku. Nah, Yusuf sangat berharap gitu ya, wah ini ada celah nih, ada orang yang bisa mengeluarkan aku dari penjara ini. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kepala juru minuman itu tidak mengingat Yusuf. Ya. Setelah dia mendapatkan pertolongan Yusuf, kabar baik dari Yusuf, dia itu melupakan Yusuf. Sampai 2 tahun lamanya, Yusuf itu benar-benar dilupakan sama kepala juru minuman raja. Sampai 2 tahun ketika Firaun mendapatkan mimpi ya, yang sangat terkenal, Yusuf baru diingat oleh kepala juru minuman itu. Oh iya, dulu waktu aku di penjara, aku punya teman yang bisa menafsirkan mimpi. Singkat cerita, pada akhirnya Yusuf dibawa ke Firaun, dan kemudian kalau kita baca tadi itu ya, ini adalah kisah selanjutnya ya, ketika Yusuf berhadapan dengan Firaun dan kemudian Firaun menceritakan mimpinya, Yusuf mengartikan mimpi itu. Dan Firaun itu terkesan ya, dengan hikmat yang ada di dalam diri Yusuf. Walaupun Firaun bukan pengikut Tuhan, tetapi dia tahu orang ini tidak akan mungkin memiliki kemampuan seperti ini itu kalau bukan Tuhan yang memberikannya, Roh Allah. Nah, akhirnya Yusuf bisa menjadi pejabat tinggi di Mesir. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kisah ini itu ya, Yusuf itu jabatannya begitu tinggi sehingga hanya bisa dikalahkan oleh Firaun saja gitu ya. Jadi di seluruh Mesir, bayangkan ya, Yusuf ini bukan orang Mesir, tadinya juga budak belian, narapidana itu ya, yang kejahatannya itu juga amat berat. Tetapi akhirnya bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ini suatu pencapaian yang luar biasa itu ya. Jadi kalau kita melihat kisah kesuksesan orang-orang ya pada zaman sekarang, pengusaha, ilmuwan, dan sebagainya itu ya, saya yakin kisah Yusuf ini jauh lebih menarik dibanding kisah mereka itu ya. Jauh lebih dramatis. Bagaimana seorang yang bukan hanya start small, tetapi start negatif gitu ya. Mulai dari titik yang sangat minus, tetapi akhirnya bisa dipakai Tuhan menduduki jabatan yang begitu tingginya di negeri yang asing, negeri yang saat itu adalah negeri superpower, ya. Negeri yang sangat luar biasa majunya. Teman-teman, rahasianya apa sih Yusuf kok bisa seperti ini itu ya? Kalau kita memperhatikan ya di dalam kisah kehidupan Yusuf, saya yakin ya, rahasianya adalah Yusuf itu adalah orang yang rela menjalani proses dari Tuhan. Ingat ya, Yusuf adalah orang
atau pemuda yang rela menjalani proses dari Tuhan. Yusuf tahu bahwa apapun kondisi yang dialaminya, bagaimana dia berpindah dari suatu keluarga yang dimana dia menjadi anak yang sangat dimanjakan oleh papanya. Kemudian dia harus mengalami kejadian yang sangat pahit, luar biasa pahit, dikhianati oleh saudara kandung sendiri, dibuang ke negeri asing tanpa bekal skill apa-apa. Tetapi dia tahu bahwa semuanya ini ada di dalam rencana Tuhan. Nanti kalau kalian baca di dalam Kejadian pasal 50, pada waktu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dia baru menceritakan bahwa dia percaya bahwa walaupun ada kejadian-kejadian buruk, termasuk rencana jahat dari saudaranya itu, tetapi itu semuanya dipakai oleh Tuhan. Ada di dalam rencana Tuhan. Nah, Yusuf tahu benar fakta itu. Sehingga dia itu mampu melihat hidupnya itu dari kacamata atau cara pandang Tuhan. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan kok. Akibatnya dia menjadi orang yang sangat tangguh. Dia tidak putus asa. Apapun kondisi kehidupannya itu ya. Bayangkan ya, pada waktu Yusuf dicemplungkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Mungkin, ya bukan mungkin ya, pasti ya. Orang yang mengalami hal itu juga, waduh, sudah tidak ada harapan lagi ya. Tetapi apa? Ada tangan Tuhan ya, yang tidak nampak oleh manusia, tetapi tangan itu begitu kuat. Sehingga walaupun Yusuf mengalami keadaan yang begitu suram, tetap saja Tuhan itu mampu membawanya untuk menuju ke posisi yang diinginkan Tuhan. Nah, ini Yusuf tidak putus asa, karena dia tahu ini proses dari Tuhan dan dia itu harus melewatinya. Kemudian Yusuf juga tidak goyah dengan godaan. Dia tahu ini proses dari Tuhan. Begitu ada godaan datang, yang dia lihat adalah Tuhan. Nanti kalau kalian baca ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, tidak ada seorang pun di situ ya yang tahu kejadian itu. Kalau Yusuf mau cari celah untuk main-main, pakai kesempatan itu bisa saja. Dan mungkin gak akan ketahuan. Tetapi pasti ya kalau Yusuf melakukan itu, namanya itu tidak akan mungkin tercatat di dalam Alkitab. Karena dia sudah keluar dari rencana Tuhan. Tetapi Yusuf tetap berada di dalam jalan Tuhan. Dia tahu walaupun konsekuensinya berat ya, menolak istri Potifar, dia ada di dalam dilema. Kalau ikut istri Potifar, dia juga salah. Menolak godaan istri Potifar, ya akibatnya seperti yang kita tahu, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yusuf lebih melihat Tuhan di balik semua itu. Yusuf takut sama Tuhan dan akhirnya dia memilih, aku akan mengikuti kehendak Tuhan saja, apapun konsekuensinya. Nah, jadi ini ya yang harus kita pelajari ya, apakah kita rela menjalani proses dari Tuhan atau tidak. Dan ini yang juga sering diabaikan oleh banyak anak muda Kristen gitu ya, ketika menjalani proses kehidupan. Inginnya selalu menambah skill, menambah relasi, mendapatkan fasilitas, dan juga berharap keberuntungan gitu. Tetapi banyak yang melupakan siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Nah ini harus kita pelajari dari Yusuf. Yusuf tahu walaupun dia adalah orang yang kecil, orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi kalau dia hidup benar di hadapan Tuhan, dia rela menjalani proses yang berasal dari Tuhan, maka dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menyertainya untuk melewati segala proses dan pada akhirnya Yusuf itu juga akan menjadi orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ketika kita berkomitmen untuk setia di dalam rencana Tuhan, apapun konsekuensinya, maka nantinya kita juga akan memetik hasilnya. Kita akan meraih kesuksesan, tetapi ingat ya, itu bukan selalu berupa materi, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa? Kita menapaki atau menjalani kehidupan yang bermakna.
Itu tentu jauh lebih berharga dibanding apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita merenungkan ya, apa sih pencapaian Yusuf yang terbesar ya? Prestasi Yusuf yang terbesar itu apa? Apakah menjadi pejabat tinggi di Mesir? Bukan, teman-teman. Kalau kalian, saya tanya ya kepada kalian, berapa nama Firaun Mesir yang kalian ingat? Mungkin kalian akan kesusahan untuk menjawabnya gitu ya, padahal banyak sekali Firaun atau raja-raja di Mesir yang silih berganti, yang naik tahta. Tetapi kita melupakannya. Itu menunjukkan apa? Kesuksesan itu bukan sesuatu yang seperti apa yang diharapkan oleh dunia. Dan kesuksesan di dalam hidup Yusuf adalah ketika dia dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan rencana agung dari Allah. Jadi suksesnya itu bukan karena Yusuf menjadi penguasa di Mesir ya. Titik, bukan di situ ya. Tetapi apa? Kesuksesannya adalah dia dipakai Tuhan untuk menjadi penguasa di Mesir. Sehingga dari posisinya itu, dia itu memberkati banyak bangsa. Dan yang lebih penting adalah apa? Dengan posisinya itu, dia menyelamatkan keluarganya yang sedang berada di dalam masa-masa kelaparan. Yusuf memakai posisinya itu bukan semata untuk memberi kenikmatan bagi dirinya, tetapi dia menjalankan rencana Allah untuk menyelamatkan keluarganya yang terancam mati kelaparan. Keluarganya akhirnya bisa bertahan, bisa pindah ke Mesir, bisa beranak cucu di sana, bertambah banyak. Dan dari keluarganya inilah ya, dari keturunan Yakub, keturunan Israel, nanti lahir Mesias, juru selamat dunia. Nah teman-teman, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingatlah ya, ada rencana Tuhan di baliknya. Kita cuma diminta bertekun di dalam proses itu seperti Yusuf. Dan proses itu berbeda-beda ya. Rencana Tuhan bagi setiap orang itu berbeda. Antara saya dengan teman-teman, rencananya itu berbeda. Dan Tuhan itu tahu, Dia itu akan menempatkan kita di mana, dan Dia juga akan membentuk kita untuk sesuai mendapatkan karakter yang berkenan di hadapannya. Dan prosesnya masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada orang yang kelihatannya hidupnya lebih lancar. Ada orang yang mungkin keluarganya enak itu ya, tetapi secara ekonomi kekurangan. Ada orang yang secara ekonomi enak, keluarga enak, tetapi nanti suatu saat dia menghadapi masalah berat ya. Nah itu jangan khawatir teman-teman ya. Kalau kita percaya seperti Yusuf ya, bahwa semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita ya, dan Dia memberikan proses untuk kita lewati sehingga kita itu nantinya menjadi orang yang benar-benar sesuai dengan rencananya. Yakinlah ya, jika kita terus menaati kehendak Tuhan ya, walaupun proses yang kita lalui itu kelihatan berat, kelihatan pahit, kelihatan kok kecil terus ya, start small itu ya. Kok kelihatan bertahun-tahun kemudian kita masih small kelihatannya itu ya. Tetapi jangan putus asa, jangan menyerah. Itu semuanya ada di dalam kendali Tuhan ya. Yakinlah ya, kita terus bertekun, nanti suatu saat kita juga akan mengerti rencana Tuhan yang indah di balik itu semua. Dan kemudian kita juga jangan takut gagal. Bagi anak muda itu banyak tantangan, banyak keinginan, banyak harapan gitu. Tetapi kadang-kadang juga ada rasa khawatir ya, takut gagal dan sebagainya. Jangan takut gagal teman-teman. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Kristus ya, oleh darah Tuhan Yesus. Dan ketika Kristus menyerahkan nyawanya bagi kita ya, Dia mengalahkan maut, Dia juga mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Dan sehingga kalau kuasa-kuasa itu sudah dikalahkan, maka sebagai anak Tuhan tidak ada satupun kuasa yang bisa menjatuhkan kita. Baik itu keadaan buruk, keluarga yang buruk, rekan-rekan yang buruk, atau juga mungkin ya, nanti suatu saat kalian
memiliki pasangan yang tidak sesuai dengan kehendak kalian. Jangan menyerah ya. Tidak ada yang gagal kalau kita ada di dalam jalan Tuhan. Kristus sudah menjadi jaminan. Dia mengalahkan kuasa maut. Dan dialah yang menuntun kita untuk tetap berada di dalam rencananya. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menggagalkan kuasa Tuhan. Mari kita selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita melihat Yusuf itu sangat disertai Tuhan di dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau Tuhan menyertai Yusuf, penyertaan Tuhan yang sama itu juga kita terima sebagaimana janji Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 16. Di situ dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup renungan ini, kita akan meminta kekuatan dari Tuhan, supaya kita juga diberi kekuatan dan hikmat di dalam menjalani proses kehidupan. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang ada di dalam keputusasaan mungkin ya, di dalam merasa yang kok masa depanku seperti ini kelihatannya, suram. Ingat kisah Yusuf. Tuhan bisa menuntaskan rencananya di dalam setiap proses kehidupan yang kita lewati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Kau telah memberikan kami satu kebenaran lagi dari firman-Mu Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, itu tidak ada yang di luar rencana-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, jika ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan, hampir putus asa, ataupun juga seperti ada tembok yang menghalangi kegagalan demi kegagalan, walaupun telah berusaha keras, tetapi kami percaya Tuhan, itu adalah proses yang Engkau tempatkan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami bertekun di dalam proses itu Tuhan, maka kami juga nantinya akan melihat hasilnya ya Tuhan, yaitu rencana-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, Engkau urapi anak-anak muda di gereja ini, berkati kehidupan mereka satu persatu, kuatkan mereka sehingga mereka tetap setia kepada Engkau di tengah segala tantangan, di tengah segala godaan, dan mereka juga kiranya Engkau berikan hikmat di dalam masa muda mereka, sehingga mereka dapat mengerti kedaulatan-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka juga akhirnya dapat mempersembahkan kehidupan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.